Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih perkembangan sosial, perkembangan emosional, dan perkembangan moral? Jadi, ketiga aspek ini saling berkaitan untuk membentuk karakteristik serta kepribadian seseorang seiring bertambahnya usia. Nah, slide pertama ini ada perkembangan sosial. Nah, jadi teman-teman, perkembangan sosial ini mengacu pada seseorang bagaimana membangun hubungan, berinteraksi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi hal ini mencakup keterampilan komunikasi, kerjasama, empati, dan pemahaman terhadap norma sosial. Faktornya sendiri ada banyak teman-teman. Yang pertama itu pasti keluarga yang dekat sama dia, pola asuhnya. Lalu teman sebaya, kemampuan dia untuk komunikasi. Lalu sekolah untuk membantu anak belajar tentang norma sosial. Medsos untuk anak belajar tahu di era digital sekarang ini. Lalu budaya untuk anak tahu atau cara membentuk pola interaksi kepada lingkungan sosial. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang teori Erik Erikson. Jadi beliau ini adalah psikolog Jerman yang terkenal dengan teori 8 tahap perkembangan pada manusia. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa perkembangan sosial terjadi dalam tahap berikut ini. Tahap pertama ini ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Umur bayi 18 bulan atau umur bayi 1 tahun. Contohnya itu, misal seorang bayi yang sering diberi makan tepat waktu, digendong ketika dia menangis, lalu diberikan perhatian lebih dari 2 orang tuanya. Nah, si bayi ini akan menumbuhkan rasa percaya bahwa dunia atau di lingkungan ini aman. Ketika sebaliknya, tidak diberikan perhatian atau dibiarkan saja menangis, ia bisa tumbuh dengan rasa tidak percaya diri atau rasa tidak aman ketika dia berinteraksi ke sosial atau lingkungannya, teman-teman. Tahap kedua ini ada otonomi versus keraguan, balita umur 3 tahun. Contoh misal si anak nih, dia lagi belajar makan sendiri, memakai baju sendiri, lalu orang tua juga memberikan kesempatan untuk si anak mencoba hal-hal baru. Nah, kemudian dia akan merasa percaya diri, mandiri. Namun sebaliknya, ketika si anak mendapatkan larangan terus dari orang tuanya, lalu mendapatkan ejekan atau selalu disalahkan, nah si anak kemudian akan merasa ragu pada kemampuannya, lalu merasa malu dan tidak percaya diri kepada dirinya sendiri. Tahap ketiga ini ada inisiatif versus rasa bersalah dari umur 3 sampai 6 tahun. Misal si anak ini mencoba untuk inisiatif menyapu rumah atau mengepel, lalu diberikan pujian nih kepada kedua orang tuanya. Ih, rajinnya anakku, berbaktinya anakku, seperti itu. Jadi si anak akan mulai tumbuh rasa ingin mencoba hal baru untuk mengambil keputusan atau ada inisiatif mengambil hal-hal yang lain. Namun sebaliknya ketika anak dilarang terus, dimarahi, lalu dianggap merepotkan ketika membantu, nah si anak akan merasa bersalah dan enggan mencoba hal baru. Tahap 4 ini ada industri versus inferioritas dari umur 6 sampai 12 tahun. Contoh, si anak ini mempunyai bakat di bidang non-akademik atau dia mendapatkan nilai yang bagus di mapel favorit dia. Nah, sebagai orang tua atau di lingkungannya nih selalu mendukung atau memberi pujian kepada si anak. Nah, pasti dia akan merasa termotivasi untuk belajar lebih giat, latihan lebih serius, seperti itu. Namun sebaliknya, jika dia sering dibandingkan dengan teman-temannya atau merasa dikucilkan, terus dia akan merasa gagal dan akan merasa tidak percaya diri. Tahap 5 ini ada identitas versus kebingungan peran dari umur 12 sampai 18 tahun. Contoh misalnya seorang remaja diberi kebebasan nih kepada orang tuanya untuk mencoba hobi baru, terus gaya berpakaian, atau pergaulan untuk menemukan jati dirinya. Akan lebih mudah teman-teman untuk dia mengetahui identitas yang kuat kepada dirinya sendiri. Namun sebaliknya, jika ia selalu dikekang, selalu tidak dibolehkan, nah untuk menjadi seseorang yang tidak sesuai dengan dirinya itu sangat susah. Lalu dia merasa kebingungan dengan siapa dirinya sebenarnya. Tahap ke-6 ini ada keintiman versus isolasi. Nah, ini pada dewasa awal, sepertinya umur 18 sampai 40 tahun, teman-teman. Contoh misalnya seorang dewasa mudah menjalin hubungan dengan orang lain atau dia sangat akrab dengan sahabatnya, terbuka dengan sahabatnya. Nah, dia akan merasa selalu dicintai, lalu memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, jika sebaliknya dia tidak mendapatkan hal itu, dia akan merasa takut membuka diri atau selalu gagal dalam hubungan. Nah, ia akan merasa kesepian dan terisolasi. Tahap 7 ini ada generatif versus keasikan diri. Ini masuk ke dewasa tengah ya teman-teman. Contohnya misal seorang yang aktif bekerja, mengasuh anak, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Nah,
Mereka akan merasa bahwa hidupnya bermakna dan produktif. Namun sebaliknya, jika seseorang merasa tidak memberikan kontribusi apapun, nah dia akan merasa stagnan dan tidak puas dengan hidupnya. Lalu yang kedelapan ini ada integritas versus keputusasaan. Nah ini usia lanjut ya teman-teman, usia lansia lah. Nah contohnya itu seperti misalnya seorang lansia yang merasa telah menjalin hubungan dengan baik, menerima sebuah keberhasilan dan kegagalan dengan ikhlas. Dia akan merasa damai dan puas. Namun sebaliknya, jika ia merasa bahwa banyak sekali penyesalan dan merasa hidupnya sia-sia, ia bisa mengalami keputusasaan. Lanjut ke slide ketiga ini, kita akan membahas materi tentang perkembangan emosional. Nah, jadi perkembangan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola emosi, baik negatif maupun positif, dan mengekspresikan emosional secara sehat. Nah, ini juga mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, rasa empati yang kuat, dan keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi teman-teman, perkembangan emosional ini sangat penting untuk kesehatan mental kita. Nah teman-teman, bagaimana anak berkembang secara sosial dan emosional? Nah berikut ini kita akan membahas bidang-bidang perkembangan yang penting. Yang pertama itu ada bidang perkembangan sosial emosional pada usia prasekolah, yaitu perkembangan sosial emosional pada anak usia dini sebagai dapat dijelaskan dalam konteks tahap psikososial Erikson, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Berikutnya ada bidang perkembangan sosial emosional pada usia sekolah dasar. Nah ini pada masa kanak-kanak pertengahan. Anak-anak dapat dilihat sebagai pihak yang menyelesaikan krisis psikososial yang digambarkan pada teori Erik Erikson sebagai kerja keras versus rasa rendah diri. Selanjutnya yang terakhir ada bidang perkembangan sosial emosional pada usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jadi ini adalah seorang remaja atau anak-anak atau remaja lah ya, remaja dapat dilihat sebagai orang yang sedang menyelesaikan krisis psikososial. Ini masuk ke dalam juga teori Erik Erikson pada identitas versus kebingungan peran. Jadi teman-teman, kepada tiga bidang ini masuk juga atau berkaitan ke dalam perkembangan sosial tadi yang saya sebutkan contoh-contohnya dari tahap-tahap menurut teori Erik Erikson. Nah, selanjutnya masuk ke materi perkembangan moral. Nah, apa sih perkembangan moral itu? Jadi, perkembangan moral adalah kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, lalu masuk ke tahap perkembangan moral menurut Piaget. Jadi, menurut Piaget ini, anak-anak mengembangkan moralitas heteronom, keputusan pada otoritas melalui realisme moral. Nah, jadi maksudnya itu adalah kepatuhan pada otoritas melalui realisme, yang berarti seseorang mematuhi aturan atau perintah dari orang yang berwenang seperti orang tua, guru, pemerintah, karena mereka menganggap sesuatu aturan itu adalah tidak bisa diubah, karena mereka melihat aturan sebagai sesuatu yang ditaati tanpa mempertanyakan alasan dibaliknya. Setelah itu berkembang melalui yang ini, moralitas rasional berdasarkan prinsip-prinsip moral, yang berarti seseorang mengambil keputusan moral dengan berpikir secara logis dan mempertanyakan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kebaikan. Bukan hanya sekedar mengikuti aturan, mereka memahami alasan dibalik aturan dan menilai apakah sesuatu itu benar atau salah berdasarkan prinsip moral, bukan karena perintah semata. Nah, selanjutnya ada tahap penalaran menurut teori moral Colbert. Jadi beliau adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Universitas Harvard. Ia dikenal karena karya dalam pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral. Berikut adalah tahap penalaran moral menurut beliau. Yang pertama itu ada tahap 1 dan 2, tingkat prakonvensional. Nah, jadi ini adalah moralitas didasarkan pada konsekuensi seperti hukuman atau hadiah. Nah, tahap pertama ini, yang ke-1 adalah orientitas kepatuhan dan hukuman. Jadi contohnya adalah seseorang mengikuti aturan untuk menghindari hukuman. Misal anak tidak mencuri karena takut dihukum atau dimarahi. Nah, selanjutnya tahap yang kedua ini orientitas instrumental, adalah perilaku dinilai berdasarkan keuntungan pribadi. Misal anak membantu temannya agar saat dia kesulitan, temannya ini membantu dia, memberi feedback lah kepada dia karena dia sudah membantu. Yang kedua ini ada tahap ketiga dan keempat, tingkat konvensional, yaitu moralitas didasarkan pada harapan sosial dan aturan kelompok. Pada tahap 3 ini adalah orientasi kesepakatan interpersonal. Jadi ini itu adalah seseorang ingin disukai orang lain, jadi ia bertindak
baik agar diterima. Contoh, seorang remaja tidak merokok karena ingin dianggap sebagai anak yang baik oleh orang tuanya atau oleh lingkungan sekitarnya. Lalu tahap keempat ini adalah orientasi hukum dan ketertiban. Jadi ini adalah seseorang mengikuti aturan karena percaya bahwa aturan itu penting untuk ketertiban. Contoh, seseorang pengendara selalu memakai helm karena dia berpikir ini bukan hanya aturan, tapi ini juga buat keselamatan dia, bukan hanya untuk takut ditilang. Yang ketiga ini ada tahap kelima dan keenam, yaitu tingkat pasca konvensional. Nah, ini adalah moralitas didasarkan pada prinsip dan nilai universal. Tahap kelima ini adalah orientitas kontrak sosial. Jadi, seseorang memahami bahwa aturan bisa diubah jika tidak lagi adil bagi semua orang. Contohnya, seorang mahasiswa ikut berdemo untuk menuntut perubahan aturan yang dianggap merugikan masyarakat. Lalu tahap keenam ini ada orientasi prinsip etika universal, yaitu seseorang bertindak sesuai prinsip moralnya meskipun harus melawan aturan yang ada. Contoh, seorang dokter tetap merawat orang yang sakit atau orang miskin yang tidak bisa bayar, meskipun rumah sakit memiliki aturan untuk harus membayar biaya perawatan. Berakhirlah sudah presentasi saya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah perkembangan sosial, emosional, dan moral sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi, ketiga aspek ini saling berkaitan dan dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, serta pengalaman hidup. Dukungan yang baik akan membantu individu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berempati, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.